Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa, menyikapi wacana dan juga pertemuan yang saat ini tengah berlangsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Politik di Istana Negara. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore. Sore, Valerie. Ya, Mas Burhan, bagaimana Anda melihat nih pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik yang hari ini tiba-tiba dilangsungkan? Ya, ini pertemuan yang menurut saya penting, terutama bagi Presiden dalam rangka mengendalikan keadaan. Dan kita tahu beberapa elit partai yang memicu memanasnya kerusuhan yang terjadi belakangan, itu juga perlu diingatkan melalui mengundang para ketua umum partai. Terutama kita tahu bahwa situasi sekarang sangat mencekam, dalam pengertian sudah terjadi di banyak tempat, di beberapa kota, dan perlu kesatuan elit, terutama Presiden dan para ketua umum partai koalisi pendukungnya. Tetapi Valerie, ini tidak cukup. Terus terang, masalah utama selain politisi yang tidak sensitif dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu dan menantang beberapa hari belakangan, tetapi masalah utamanya adalah masalah tekanan ekonomi. Jadi kita tahu belakangan terjadi PHK di mana-mana, kemudian masyarakat makin lemah daya belinya, saat yang sama efisiensi terjadi di banyak program termasuk TKD, transfer ke daerah, turun cukup besar, 25 hingga 30%, dari 915 T ke 650 triliun, dan ini membuat ekonomi di daerah itu menjadi kurang bergeliat. Dan di saat yang bersamaan ada 125 ya pemerintah kabupaten kota yang menaikkan pajak karena efisiensi. Di saat yang sama terjadi peningkatan tunjangan kepada anggota DPR. Dan ini saya kira yang menimbulkan masalah di mana belakangan terjadi demonstrasi yang makin tak terkendali. Dan kita tahu banyak sekali isu atau gosip yang berseliweran mengenai intrik atau faksionalisasi di sekitar elit. Dan karenanya kita betul-betul menunggu hasil pertemuan Presiden dengan petinggi parpol dan menteri, karena sebagian masalahnya ada di tingkat elit. Dan harapan kita bersama, Presiden bersama ketua umum partai berhasil mencapai satu kesepakatan untuk segera dieksekusi dalam rangka mengendalikan keadaan. Ya, Mas Burhan, kalau kita lihat ini pertemuan sudah berlangsung sejak pukul 13.30, seharusnya tadi sekitar pukul 14.30 ini sudah beralih ke agenda selanjutnya. Namun nampaknya ini diskusi berlangsung begitu alot. Kira-kira apa yang akan menjadi keputusan antara Presiden dengan para ketua umum partai politik untuk menghadirkan keteduhan dan juga meredam aksi unjuk rasa masyarakat saat ini? Terus terangnya saya tidak tahu, kita masih menunggu, tetapi sepertinya sinyal sudah diberikan oleh para petinggi partai, bahkan sebelum. Burhanuddin Muhtadi, Mas Burhan, apakah masih bersama kami? Ya, Valerie. Ya, Mas Burhan, bagaimana Anda melihat arahan yang barusan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Pertama, kita menyaksikan satu pertemuan yang sangat baik ya, karena dihadiri oleh seluruh kekuatan politik bangsa, baik yang ada di DPR maupun yang ada di luar. Dalam pengertian bukan hanya partai pemerintah saja, Ibu Mega pun hadir. Padahal kita tahu PDI Perjuangan bukan partai pendukung pemerintah. Yang kedua, ada institusi selain pemerintah, yaitu Ketua MPR yang diwakili oleh ketuanya, Pak Muzani, maupun Ketua DPR yang diwakili oleh Mbak Puan. Jadi secara simbolik cukup bagus ya pertemuan kali ini. Tetapi lagi-lagi poin yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden kita itu menurut saya masih kurang cukup. Jadi poin pertama yang beliau angkat itu berkaitan dengan komitmen DPR dan pemerintah untuk menurunkan tunjangan-tunjangan yang mengalami kenaikan buat anggota DPR. Memang ini salah satu pemicunya, karena di tengah banyak efisiensi dan tekanan ekonomi yang makin kuat, justru elit politik menaikkan privilege dan kenikmatan yang selama ini mereka dapatkan.
Ya, itu satu poin yang bagus ya. Mengurangi misalnya tunjangan yang sudah terlanjur naik, termasuk tunjangan rumah. Kemudian juga misalnya mengurangi kunker ya, kunjungan kerja ke luar negeri ya. Kita tahu banyak sekali rombongan anggota DPR yang sedang kunker di luar negeri. Itu satu keputusan yang baik hasil pertemuan sekarang, tetapi menurut saya perlu di follow up dengan hal berikutnya ya. Termasuk misalnya tadi poin berkaitan dengan pemerintah untuk terus komitmen mendengar aspirasi masyarakat itu bagus. Tetapi lagi-lagi pemicu awalnya memang masalah ekonomi, Valeri. Jadi kalau kita lihat ya belakangan terjadi penurunan apa namanya terkait dengan kondisi ekonomi, terutama daya beli yang melemah, padahal inflasi rendah. Ya. Kemudian juga kita tahu PHK di mana-mana, bahkan sampai Kementerian Tenaga Kerja tidak berani merilis data PHK yang sebenarnya. Terjadi penurunan sektor manufaktur sehingga kita lihat belakangan terjadi semacam informalisasi sektor pekerjaan. Ya. Jadi hal-hal semacam ini seharusnya direspon oleh pemerintah, misalnya dengan relaksasi efisiensi. Jadi penurunan transfer ke daerah menurut saya punya efek terkait dengan peningkatan pajak, terutama PBB, di ratusan pemerintah daerah karena mereka tidak cukup untuk melakukan proses misalnya peningkatan keuntungan buat BUMD ya, karena itu perlu waktu dan cara yang paling mudah adalah menaikkan pajak di tengah situasi masyarakat yang sedang tertekan secara ekonomi. Jadi menurut saya perlu semacam relaksasi efisiensi. Jadi hal-hal yang dirasa penting untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat di bawah itu tidak perlu diefisienkan. Karena yang ditangkap masyarakat sekarang adalah mereka diminta efisien, sementara elit politik justru makin meningkat privilege dan tunjangannya. Dan ini yang kemudian menimbulkan kegelisahan yang diturunkan dalam bentuk demonstrasi. Dan demonstrasi itu makin mudah karena ya sasaran awalnya adalah DPR. Nah, DPR itu kan dalam survei-survei selalu dianggap sebagai lembaga yang paling rendah tingkat trust-nya. Jadi itu yang menurut saya akar masalah yang harus segera dituntaskan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo punya modal politik yang sangat besar selain menang dalam pemilu dengan jumlah yang sangat fantastis 96 juta. Beliau juga didukung oleh elit politik ya, dari 8 partai yang ada di DPR, 7 solid berada di belakang beliau. Bahkan PDI Perjuangan sekalipun meskipun bukan bagian dari pemerintah itu juga samikna watokna dengan Pak Prabowo. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat Pak Prabowo untuk gagal dalam menangani masalah sekarang. Karena dari sisi elektoral sangat besar dukungannya, dari sisi elit sangat kuat. Jadi yang dibutuhkan adalah arah kebijakan fiskal yang benar sehingga bisa membawa Indonesia kembali ya, terutama setelah beberapa hari terakhir ya, ditekan dengan isu-isu demonstrasi yang tak berkesudahan. Jadi perlu back on the track ya, terutama belakangan ini kita perlu satu sinyal dari pemerintah untuk melakukan semacam riset ya. Mungkin introspeksi, apakah ada kebijakan yang dirasa tidak tepat. Ini saatnya, dan sekaligus menunjukkan gesture terutama dari DPR juga supaya jangan asal ngomong ya, karena mereka adalah pejabat publik, mereka harus siap untuk menjadi samsak, tetapi tidak boleh nantangin publik ya, karena bagaimanapun tuan atau majikan anggota DPR adalah rakyat. Jadi mereka tidak boleh arogan, tidak boleh menunjukkan seolah-olah mereka yang lebih berkuasa ketimbang tuannya itu sendiri. Ya, tadi kita juga sudah sama-sama simak ya, Presiden Prabowo Subianto juga menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Politik ini sudah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah anggota DPR dari fraksinya masing-masing yang membuat pernyataan keliru. Apakah langkah ini sudah bisa cukup meredam kemarahan dari masyarakat? Ya, sementara saya kira bisa ya. Jadi secara mungkin tidak permanen, tetapi paling tidak itu satu langkah awal yang positif, baik dari partai yang bersangkutan maupun dari pemerintah, maupun DPR. Jadi ini satu sinyal yang positif. Karena pemicunya itu. Jadi pemicunya itu seolah-olah elit DPR yang kemarin mengeluarkan pernyataan tidak perlu, ya bahkan terkesan menantang,
itu seperti tidak mendengar apa yang dirasakan oleh publik. Tetapi lagi-lagi tidak cukup. Apalagi ada pola yang menarik, Valeri, kalau kita lihat belakangannya. Terus terang, beberapa malam terakhir saya cukup intens mengikuti apa namanya semacam political purge, ya. Jadi beda dengan insiden kerusuhan massal yang terjadi sebelumnya, yang belakangan ini lebih targeted. Jadi beberapa pihak massa gitu ya, itu mendatangi rumah-rumah elit DPR yang dianggap problematik plus menteri. Ya. Ini menurut saya agak unik ya. Biasanya kan sporadis, ini targeted. Bahkan dalam kasus penjarahan terhadap rumah Ibu Sri Mulyani, itu kita tahu Bu Sri Mulyani tidak pernah flexing. Ibu Sri Mulyani juga kita tahu tidak pernah menunjukkan rumahnya di mana. Karena memang beliau komit sebagai pejabat publik yang hanya fokus pada urusan publik. Tetapi tadi malam itu ada 2 atau 3 gelombang yang mendatangi rumah beliau. Yang saya sendiri, sekian tahun saya mengikuti politik Indonesia, baru tahu rumahnya Bu Sri Mulyani ada di Bintaro. Karena beliau menjaga betul urusan publik, sehingga tidak pernah pertemuan urusan publik ya itu dilakukan di rumah. Nah, tiba-tiba ada sekelompok massa yang tahu rumah beliau, mendatangi dini hari beberapa gelombang. Dan menurut saya ini sudah tidak sewajarnya ya, seperti yang dilakukan oleh aksi-aksi yang umumnya ya itu ya hanya berkaitan dengan urusan publik. Nah, tadi malam indikasi-indikasi semacam itu perlu ditutaskan oleh pemerintah, karena terus terang isu dan spekulasi maupun gosipnya kemana-mana. Dan kalau misalnya Ibu Sri Mulyani konon kecewa sekali dengan apa yang dialami oleh beliau dan kemudian menjadi pemicu beliau mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan seperti yang sudah muncul ya spekulasinya di beberapa portal online, ini terus terang sangat kita sayangkan, karena Bu Sri Mulyani itu representasi pemerintah terutama dalam meyakinkan dunia internasional dan pasar, terutama dalam konteks disiplin fiskal. Jadi kalau misalnya beliau mundur, tentu akan sangat merugikan buat Pak Prabowo, terutama dalam memulihkan kembali kepercayaan publik dan dunia internasional. Jadi harapan saya, ya, Pak Prabowo berhasil meyakinkan Bu Sri Mulyani supaya tetap berada posisinya sebagai Menteri Keuangan, mengawal kebijakan fiskal kita, ya, karena bagaimanapun situasi sekarang membutuhkan kehadiran beliau dan pihak-pihak tertentu yang melakukan operasi targeted, ya. Semacam itu menurut saya perlu untuk dibuka ya. Jadi jangan sampai para oknum elit tertentu ya yang mencoba melakukan manuver-manuver tadi itu bebas berkeliaran, Valeri. Jadi tadi pernyataan Pak Prabowo ada pihak-pihak yang melakukan makar, menurut saya mereka tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada pihak tertentu yang berada di belakangnya. Nah, cuma kita tidak tahu siapa itu, dan ini tugas dari negara untuk bisa membongkar siapa yang memanfaatkan atau mengail di air keruh. Ya, Mas Burhan, tadi Presiden ini menyebutkan waspada terhadap campur tangan kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, jangan sampai kita selalu diadu domba, suarakan aspirasi damai tanpa pengerusakan, penjarahan. Apakah peringatan tadi bisa meyakinkan Sri Mulyani untuk tidak mundur dari kabinetnya? Nah, ini memang saat-saat krusial ya. Terus terang Ibu Sri Mulyani sekarang itu dalam posisi yang serba dilematis ya, Valeri. Beliau sekarang kalau bicara kepada publik supaya pasar atau dunia internasional yakin kondisi Indonesia aman, bahwa kondisi ekonomi di Indonesia baik-baik saja, itu seperti kehilangan kredensialnya karena rumahnya sendiri dijarah. Jadi saya bisa memahami kalau misalnya Ibu Sri Mulyani punya kegelisahan yang luar biasa. Tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, harapan saya pribadi, dan saya kira ini harapan semuanya, itu meminta kebesaran hati Bu Sri Mulyani untuk bertahan. Justru ini saat-saat yang sangat genting dan menentukan, ya, di mana kehadiran beliau menurut saya harus kita
sadari penting untuk tadi memberi semacam keyakinan kepada dunia internasional, kepada pasar, bahwa Indonesia masih bisa bertahan, terutama di saat-saat semacam ini. Jadi ini harapan saya pribadi ya. Saya bisa mengerti bahwa beliau mungkin sangat kecewa atas apa yang terjadi tadi malam. Saya sendiri kaget luar biasa gitu ya. Tetapi lagi-lagi kekecewaan tadi sebaiknya tidak mengalahkan kepentingan yang lebih besar untuk bangsa ini. Dan kepentingan itu terutama dalam rangka meyakinkan dunia internasional dan meyakinkan pasar ya, bahwa di tengah gejolak beberapa hari terakhir, ya, institusi negara kita, termasuk Kementerian Keuangan, itu tetap solid, ya, terutama tadi, ya, karena ini situasi yang sangat krusial, jangan sampai ya kita lemah. Dan tentu saja untuk meyakinkan Bu Sri Mulyani siapa yang berada di balik penjarahan rumah beliau, termasuk rumah-rumah elit yang lain juga harus diungkap. Jadi ini satu, it takes two to tango, Valeri. Jadi kalau pengen meyakinkan beliau, ya negara juga tidak boleh kalah. Ya, masa kalah dengan gerombolan masa anarkis yang melakukan aksi purge gitu ya ke kelompok elit tertentu. Jadi negara harus menunjukkan wibawanya. Terus terang belakangan negara kehilangan wibawanya. Dan untuk itu ya harus dibongkar siapa yang bermain di belakang ini, meskipun tentu saja sebagian besar ya aksi-aksi yang belakangan terjadi itu real, ya, merepresentasikan kegelisahan warga, terutama di tengah tekanan ekonomi yang kuat, pajak meningkat, tetapi bukan tidak mungkin ada beberapa pihak tertentu yang mengail di air keruh, dan itulah yang harus diungkap oleh negara supaya negara tidak kehilangan wibawanya. Ya, Mas Burhan, lalu langkah lanjutan apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meredam amarah masyarakat tidak mudah terprovokasi? Karena tadi kan sudah jelas ya disebutkan oleh Presiden bahwa ada oknum-oknum yang memang bermanuver untuk memecah belah bangsa ini. Ya, jadi yang pertama Pak Prabowo membatalkan kunjungan ke luar negeri ke Cina, itu satu hal yang harus kita apresiasi ya. Jadi di tengah situasi seperti sekarang sudah benar langkah yang diambil Presiden untuk tetap stay di dalam negeri karena situasi sedang tidak memungkinkan, itu pertama. Yang kedua, sudah ada hasil keputusan pertemuan Presiden Prabowo dengan para petinggi partai plus pimpinan MPR dan DPR, dan beberapa keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut juga sangat baik ya, termasuk dengan memberikan hukuman kepada oknum-oknum politisi yang dianggap tondif ya, itu sudah oke. Termasuk, penting juga tadi Pak Prabowo mengatakan pihak-pihak yang coba mengail di air keruh itu harus diungkap. Ya. Meskipun lagi-lagi saya merasa jangan sampai ungkapan terkait dengan upaya terorisme, makar, itu menjadi dalih buat pemerintah, buat TNI, buat Polri untuk ya melakukan tindakan yang tidak perlu. Jadi jangan sampai kejadian belakangan itu jadi pintu masuk. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore. Tadi kita sempat membahas terkait dengan oknum makar dan juga terorisme. Seberapa yakin Mas Burhan bahwa memang pemerintah ini akan mengungkap sosok tersebut untuk memberikan jawaban bagi masyarakat, untuk mungkin meredam kemarahan dari masyarakat dan juga menjaga persatuan antar masyarakat? Ya, intinya adalah mengambil ikannya tanpa mengeruhkan kolamnya. Jadi jangan sampai pernyataan Presiden tadi disalahgunakan oleh aparat keamanan kita untuk melakukan tindakan yang tidak perlu. Ya, ini saya dengar dari putra saya, kawan-kawannya di TB ditanyai oleh para intel-intel berkaitan dengan apakah ada rencana demo, ya. Dan ternyata ini terjadi di UIN Jakarta, tempat saya mengajar, terjadi di UI ya. Jadi ada proses screening di mahasiswa-mahasiswa. Menurut saya ini tidak perlu ya dilakukan oleh aparat kepolisian. Yang penting adalah tangkap pihak-pihak yang mengambil atau memanfaatkan keadaan tanpa menimbulkan masalah baru. Jadi ini penting. Yang kedua adalah mereka yang kemarin 7 oknum polisi ya yang melakukan tindakan yang tidak perlu ya,
bahkan sampai menewaskan salah seorang supir ojol, itu segera dikasih hukuman. Jadi tidak cukup ya dengan patsus, ya, penempatan khusus 20 hari. Udah jelas melanggar etik, sudah jelas ada kesalahan prosedur yang membuat ya seorang supir ojol meninggal. Kenapa memakan waktu yang terlalu lama buat kepolisian untuk mengambil langkah hukum kepada ketujuh oknum polisi dari Brimob itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya pidato Pak Prabowo tadi itu terlalu memakai bahasa pendekatan hukum yang terlalu kuat. Jadi dosis penegakan hukumnya terlalu kuat ketimbang introspeksi terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, terutama dari sisi kebijakan fiskal. Jadi ini ilustrasi Valeria. Untuk tahun depan APBN kita, kalau kita dengarkan pidato Presiden jelang Baik. hari ulang tahun kemarin, itu terlihat peningkatan besar sekali buat MBG, lebih dari 300 triliun. Bahkan 44% dari anggaran pendidikan habis buat MBG. Sementara mengacu pada pengalaman serapan MBG di tahun ini, itu sangat rendah. Padahal alokasinya 171 triliun, tetapi serapannya kecil. Nah, ini artinya kalau ditambah alokasi budgetnya buat MBG, sementara serapan rendah, dan saat yang sama MBG meningkat dengan ya melakukan proses efisiensi yang besar di porsi atau sektor yang lain, mulai dari TKD yang berkurang 25-30%, kemudian efisiensi lain yang punya impact terhadap pertumbuhan ekonomi, itu kan jadi bingung kitanya ya. Kita diminta efisiensi, sementara untuk program lain impact terhadap ekonominya belum bisa dirasakan dengan cepat. Dan saat yang bersamaan, Valeri, itu kita disodori oleh berita makin banyaknya kenikmatan yang dialami, ya, dinikmati oleh para Mas anggota Burhan, DPR. tentu ada Nah, ini yang PR lanjutan yang harus dibenahi oleh pemerintah, tapi kita berharap dengan bersatunya seluruh kekuatan ya yang mendampingi sosok-sosok yang tadi mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers ini mampu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan juga mampu meredam amarah dan pastinya menjaga kesatuan NKRI. Terima kasih pengamat politik Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.